Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumus yang bisa kita dapatkan dari pengetahuan mengenai komposisi massa molekul. Agak ribet ya kalimatnya, tapi baiklah kita mulai saja. Kita telah mengetahui rumus empiris dari komposisi massa atau empirical formula dari mass composition. Nah, mari kita ambil contoh air. Ya, air adalah H2O. Nah, kita lihat di sini, ini adalah oksigen dan presentase massa atom relatif. Maksud saya oksigen ini memiliki 16 AR atom molekul, dan untuk hidrogen ini memiliki satu massa atom relatif. Jadi dikalikan 2 menjadi 2. Jadi MR-nya adalah 2 ditambahkan dengan 16 sama dengan 18. Ya. Lalu dapat kita simpulkan komposisi oksigen pada H2O adalah 16/18, yaitu sekitar 80%. Tepatnya sebentar, saya coba ambil kalkulator dulu sebentar untuk dihitung. Ya, sekitar 88,9%. Nah, ini adalah presentasi oksigen. Nah, berangkat dari pengetahuan kita mengenai komposisi massa atau mass composition, presentasi dari komposisi untuk setiap elemen yang berbeda, kita dapat menentukan rumus empiris dari suatu molekul. Jadi dari mass composition kita dapat menentukan empirical formulanya. Berikut juga dari empirical formula kita dapat menentukan mass composition. Nah, sebentar kita langsung ke contoh saja. Saya cari space kosong dulu untuk menuliskannya. Ya, sebentar, di sini saja mungkin. Salah. Di atas saja nih, masih kosong. Nah, contohnya, katakan saja saya memiliki sekantong besar tas berisi banyak barang. Isinya bisa apa saja. Dan saya telah diberitahu bahwa 75% dari tas tersebut berisi merkuri, atau kita kenal sebagai raksa, yaitu Hg. 75% Hg dalam suatu kantong. Nah, dan 25% lainnya adalah klorin atau Cl. Nah, karena kita sudah tahu isi dari tas tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apa rumus empiris dari massa molekul tersebut, dari molekul ini maksud saya. Nah, anggap saja kita memiliki sebanyak 100 gram dari molekul tersebut. Nah, kita harus mencari empirical formulanya ya. Saya tekankan lagi di sini. Atau rumus empirisnya. Nah, contoh saja molekul ini masanya adalah 100 gram. Nah, anggap saja kita memiliki 100 gram molekul, maka berapa banyak raksa yang kita punya? Ya, tentunya kita memiliki sebanyak 75 gram Hg atau raksa dan 25 gram Cl berdasarkan presentasi tersebut tentunya ya. Jadi kita anggap saja kita memiliki 100 gram dari molekul tersebut. Ini saya tuliskan lagi agar lebih mengerti. Maka 75 gram dari massa tersebut adalah Hg atau raksa, dan 25 gramnya adalah Cl atau klorin. Nah, di sini saya tuliskan ya. Pertanyaan selanjutnya adalah 75 gram Hg ini. Nah, dari 75 gram Hg ini berapa banyak mol Hg yang kita miliki? Ini dari 100 gram kita punya 75 gram Hg. Nah, berapa banyak mol Hg yang kita miliki? Nah, mengerti pertanyaannya? Berapa banyak mol Hg yang kita memiliki dari 75 gram Hg ini? Nah, kita telah mengetahui komposisi massa Hg di sini. Nah, di sini kita beralih kepada banyaknya mol dari Hg. Jadi saya harus mengubahnya terlebih dahulu dari gram, dari satuannya adalah gram, 75 gram ke mol. Jadi 1 mol Hg, 1 mol Hg adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Nah, berapa massa Hg yang kita miliki dalam gram? Nah, itu akan sebanding dengan nomor massa dari Hg. Nah, mari kita cek nomor massa dari Hg terlebih dahulu. Kita cek tentunya dalam tabel periodik. Sebentar, saya scroll dulu ke bawah.
Ya, kita cari Hg. Nah, Hg sebentar. Hg itu kalau saya tidak salah nomor masanya adalah 200. Nah, ini adalah Hg. Nah, jadi nomor masanya adalah 200 ya, bisa dilihat di sini. Nah, mari kita melakukan perhitungan kembali karena kita sekarang telah mengetahui nomor massa dari Hg. Nah, jadi 1 mol dari Hg adalah 200 gram. Nah, bagaimana bisa begitu? Nah, satu atom merkuri memiliki massa sebanyak 200 unit atom. Jadi, 1 mol Hg, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 Hg, memiliki massa atom sebanyak itu juga tentunya, sebanyak 200. Nah, jadi kita memiliki 200 gram untuk setiap mol atom tersebut. Jadi, 1 mol Hg memiliki 200 gram unit atom. 1 mol Hg sama dengan 200 gram. Ya, ini adalah persamaan pertama. Nah, kini kita akan berlanjut kepada klorin. Selesai kita menghitung Hg, kita akan berlanjut kepada klorin. Jadi 1 mol Cl, sementara saya tuliskan dulu di sini, 1 mol dari Cl atau klorin. Kita cek dulu pada tabel periodik. Ya, massa atom Cl adalah 35,45. Kita bulatkan saja menjadi 35. Nah, jadi 1 atom Cl merupakan massa dari 35 unit atom. Jadi sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel Cl atau 1 mol Cl memiliki massa sebanyak 35. Jadi 1 mol Cl merupakan 35 gram. Nih, saya tuliskan di sini. Jadi 1 mol Hg sama dengan 200 gram, 1 mol Cl sama dengan 35 gram. Ya. Nah, kita akan menghitung banyaknya mol dari Hg. Ya, sebentar saya munculkan dulu kalkulator. Sebentar. Ya, di sini. Jadi kita memiliki sebanyak 75 gram Hg seperti pada soalnya. Tapi ya 1 mol ada 200 gram, kita memiliki sebanyak 75 gram Hg, jadi kita hitung saja 75 dibagi 200, maka akan sama dengan 0,375. Jadi sama dengan 0,375 mol Hg. Nah, bagaimana bisa 1 mol Hg merupakan 200 gram dan saya hanya memiliki 75 gram? Nah, jadi saya hanya memiliki sedikit bagian dari 1 mol tersebut. Yang telah kita hitung yaitu 0,375 mol. Nah, 1 mol merupakan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Jadi saya memiliki sebanyak 0,375 kali bilangan Avogadro. Ya, kita telah menentukan mol Hg yang kita miliki. Sekarang kita akan beralih kepada mol Cl yang kita miliki pada gas tersebut, pada molekul gas tersebut. Nah, kini ya kita beralih kepada Cl. 35 gram Cl yang kita miliki, 35 gram pada 1 mol Cl maksud saya, dan 25 gram Cl yang kita miliki, jadi 25/35, maka akan sama dengan 25/35 sama dengan 0,71 sekian. Ya, kita bulatkan saja jadi 0,714 mol dari Cl. Nah, angka ini bukan merupakan angka yang tepat atau angka yang pasti. Karena bila misalkan 0,375 bila kita kalikan 2, nah itu tuh tidak akan didapatkan sebanyak 0,714, tapi setidaknya mendekati 2 kali jumlah mol Cl. Jadi bisa kita simpulkan untuk setiap atom Hg yang kita miliki, kita memiliki 2 atom Cl. Jadi rumus empirisnya adalah HgCl2, karena ya saya ulangi lagi, untuk setiap satu atom Hg yang kita miliki, kita memiliki sebanyak 2 atom Cl. Kita bisa lihat perbandingannya 0,3 sekian dan 0,7 sekian. Jadi kita bisa tahu rumus molekulnya, rumus
ya, rumus empirisnya adalah HgCl2. Nah, angka rasionya tidak akan selalu tidak akan selalu tepat terbagi sama rata secara matematis. Tapi rasio molekul dapat secara kasar menunjukkan rasio dari rumus empiris suatu molekul. Seperti kasus Hg dan Cl, perbandingan antara Hg berbanding dengan Cl adalah 1:2. Nah, dari sana kita bisa mengetahui bahwa molekul yang kita punyai dalam tas, tadi saya ibaratkan molekul tersebut dengan tas, ya, bahwa molekul yang kita miliki adalah merkuri klorida atau HgCl2. Ya, ini adalah penyelesaian akhirnya. Kita bisa lihat ya, bila tidak mengerti silakan lihat lagi. 0,3 sekian-sekian dibanding dengan 0,7 sekian-sekian adalah 1:2. 1 atom Hg berbanding 2 atom Cl. Ya, jadi rumus empirisnya adalah HgCl2. Nah, mari kita coba dengan soal lain. Kita coba soal lain. Nah, di sini saya memiliki sebanyak 9% magnesium atau Mg. Nah, saya ibaratkan sebagai tas lagi ya molekul tersebut, jadi agar lebih mudah dimengerti. Jadi, sisa dari tas tersebut adalah sebanyak 91% diisi oleh iodin. Nah, jadi kita akan lakukan hal yang sama dengan soal sebelumnya. Ya, kita anggap saja kita memiliki 100 gram dari molekul dalam tas tersebut. 100 gram dari penjumlahan dari molekul-molekul dalam tas tersebut, yaitu 9 gram Mg dan 91 gram dari iodin. Nah, hal yang kita tentukan selanjutnya adalah jumlah mol dari magnesium dan iodin. Massa dari magnesium dan iodin, kemudian kita dapat menentukan rumus empirisnya. Jadi 1 mol Mg dan 1 mol I. Nah, massa atom relatif atau AR dari magnesium adalah 24 kalau saya tidak salah, tapi kita coba cek di sini. Magnesium, ya, ini adalah magnesium 24. Dan iodin adalah 127. Sebentar saya cek dulu. Ya. Iodin adalah 126,9, jadi kita bulatkan saja jadi 127. Jadi kita memiliki 127 dan 24 untuk massa atom relatif masing-masing atom. Nah, jadi 1 atom iodin sama dengan 127. 1 mol Mg sama dengan 24. Ya, jadi jadi 1 atom iodin memiliki massa sebanyak 127 unit atom dan keseluruhan molnya ya tentunya 6,02 dikali 10 pangkat 23 jumlah partikel akan memiliki massa sebanyak 127 gram. Nah, 127 gram massanya akan sebanding dengan banyaknya mol yang kita miliki. Lalu 1 mol magnesium adalah sama dengan 24 gram. Ya. Nah, kini kita akan mencari berapa banyak mol yang dimiliki masing-masing Mg dan I. Nah, kita memiliki 9 gram Mg dan 91 gram I atau iodin. Jadi 9 dibagi 24 sama dengan 0,375. Tapi untuk meyakinkannya kita coba gunakan kalkulator. 9 dibagi 24 sama dengan, ya betul, 0,375. Dan untuk I, untuk I kita hitung rumusnya, perhitungannya adalah 91 dibagi dengan 127. Jadi jumlah massa yang kita miliki dibanding dengan jumlah massa yang dimiliki oleh satu molekul. Jadi ini akan sama dengan 0,716. Tapi untuk lebih meyakinkannya lagi kita gunakan kalkulator. 91 dibagi 127 sama dengan
Ya, 0,71 sekian sekian sekian. Kita bulatkan 0,716. Ya, 0,716. Ups. Ya, kita bulatkan saja 0,72. Pada contoh soal ini, rasionya sama dengan contoh soal sebelumnya. Ini adalah mol iodin dan atas adalah mol dari magnesium. Nah, perbandingannya dapat kita lihat sama dengan sebelumnya 1 berbanding 2. Jumlah mol I merupakan 2 kali jumlah mol Mg. Jadi, untuk setiap magnesium yang kita miliki, kita akan memiliki 2 atom iodin. Nah, tidak secara tepat 1:2, namun perbandingannya cukup dekat. Jadi, rumus empirisnya adalah MgI2. Setiap 1 Mg kita memiliki 2 iodin ya, ingat-ingat. Ya, semoga kalian akhir kata, semoga kalian dapat memahami apa yang saya coba terangkan di sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.